Deload pada intinya ya adalah periode terkadang kita itu lupa teknik yang benar, kita itu konsentrasi yang berkurang guys. Halo guys, saya Ovan, selamat datang di Fantastic, perjalanan menuju badan aesthetic. Ya, hari ini ada yang spesial yaitu saya deload. Apa itu deload dan apa kegunaannya? Wah, kita perlu. Sebelum itu, saya mau minta waktu ya sebentar buat sedikit pemanasan. Iya, itu dia adalah jadwal latihan back day. Cuman ada yang beda gitu guys, yaitu saya melakukan deload. Deload, apa itu deload? Deload pada intinya ya adalah periode di mana teman-teman itu mengurangi intensitas dan juga mengurangi volume latihan teman-teman dan bertujuan untuk memaksimalkan waktu rest atau recovery ya guys. Jadi kalau teman-teman nih, kenapa kok harus deload? Semisal kemarin habis latihan berat dan badan belum sembuh sempurna atau recovery, teman-teman bisa gunain deload untuk jadi salah satu pilihan periode teman-teman semuanya. Oke, nanti kita lanjut bahas lagi. Ini just for your information guys, saya selalu menggunakan pyramid set. Pyramid set adalah set yang diawali dengan beban yang ringan dan lalu diakhiri dengan beban yang berat. Jadi semisal saya set pertama itu bebannya setengah dari beban utama, nanti set ketiga saya pakai beban maksimal dan saya usahakan sampai failure. Cuman kali ini deload, jadi bebannya nggak benar-benar berat ya guys. Dan untuk memangkas durasi, saya hanya akan merekam di set akhir atau di working set. Semisal teman-teman pengen lihat whole set, teman-teman bisa request di bawah dengan cara komen ya guys. Variasi pertama saya mau coba latihan cable row tapi pakai grip yang close atau yang kecil gitu ya guys. Ya, di cable row ini teman-teman bisa pakai beberapa grip ya atau handle. Kali ini saya pakai grip yang close atau deket ini, maksudnya adalah untuk mentargetkan otot sayap ya. Kalau teman-teman agak lebaran dikit gini ya, lebih lebar handle-nya gitu ya, itu nanti lebih fokus ke otot punggung tengah atau intinya untuk menebalkan punggung. Jadi maksudnya begini guys, saat teman-teman latihan keras atau latihan berat, terkadang kita itu lupa teknik yang benar, kita itu konsentrasi yang berkurang guys. Nah maksudnya deload ini kita pakai beban yang lebih ringan, jadi kita jadi lebih bisa kembali berfokus terhadap teknik. Sedangkan kita tahu ya, kita harus tahu dulu teknik itu adalah yang menurutku paling penting dalam eksekusi variasi bodybuilding atau biar badannya estetik ya guys. Jadi deload ini penting banget buat kita fokus lagi terhadap teknik yang kita pakai. Oke, variasi kedua saya mau latihan bahu belakang, saya pakai dua kabel gitu ya, kayak reverse pec fly, cuman ini pakainya kabel guys. Oh. Oh. Ah. 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 Oh.
Wah. Sebenarnya jujur aja guys, saya sendiri alasan kenapa hari ini saya deload adalah karena kemarin Sabtu saya habis latihan panco sama teman-teman komunitas. Jadi latihan panco tuh bisa dikatakan intensitasnya tinggi banget. Jadi bagian tangan ini utama biceps sama forearm itu masih kerasa DOMS walaupun udah berjalan 3 hari lalu ya, tapi DOMS-nya masih parah banget. Jadi saya memilih untuk deload di hari ini. Variasi ketiga saya mau back pull down ya, pakai grip panjang tapi enggak yang terlalu panjang, jadi tengah-tengah gitu ya guys. Karena tadi udah fokus ke otot sayap pakai grip pendek, jadi kali ini pakai grip yang agak lebar biar fokus ke punggung bagian tengah. Di deload ini saya pakai beban 35 kilo, yang biasanya saya 50 sampai 60 kilo. Kali ini saya cuma pakai 35 kilo. Ya. Di deload ini kelebihannya adalah kita nggak perlu tergesa-gesa guys narik beban gitu ya. Jadi kita bisa lebih fokus lagi ke teknik, dan walaupun deload bebannya nggak terlalu berat, tapi saya sendiri tetap ngerasain pump. Variasi berikutnya yaitu cable pullover. Kalau ada yang aneh kenapa hari ini isinya cuma kabel-kabel semua gitu ya, sebenarnya latihan variasi pakai kabel ini termasuk latihan yang bisa dibilang lebih aman ya guys, karena kita nggak mikirin stabilisasi, kita nggak mikirin beban bakal jatuh gitu ya. Sekali lagi, karena alasan saya deload adalah pengen lebih cepat recovery dan menghindari cedera. Karena lagi cedera, jadi kabel bisa jadi pilihan baik buat teman-teman yang pengen cari aman. Tapi memang aman itu pertama ya guys, paling penting. Oke. Sebenarnya deload ini juga bisa jadi strategi teman-teman, semisal pertumbuhan otot teman-teman gitu stuck gitu ya. Ibaratnya teman-teman udah ngerasa nge-gym lama tapi nggak nambah-nambah besar. Nah, deload ini bisa jadi salah satu pengisi strategi teman-teman kalau misalnya perjalanan tubuh estetiknya itu stuck guys. Habis ini latihan back udah selesai, deload hari ini. Walaupun deload, saya mau coba sedikit push, kita lihat. Deload, enggak deload, apakah tetap pump? Iya, oke. Coba lepas kaos bentar. Iya. Saya kurang lebih libur 3 harian, ternyata masih in a good shape ya. Kita coba pertama front double bicep. Iya.
sayapnya agak buka dikit. Coba front lats. Sorry, aduh licin. Ya, itu dia bagian depan. Kita coba ke belakang. Kita flex bahu belakang lagi dulu ya. Iya. Kita coba lats tapi dari belakang ya. Iya. Iya. Back double bicep. Gimana menurut teman-teman? Saya sendiri nggak begitu jelas lihat belakang pump dan nggak pumpnya teman-teman yang tentuin. Tapi kalau saya sendiri walaupun reload perasaan tetap ngepam aja guys. Jadi indikasi pump itu kita angkat berat atau enggak bukan jadi indikasi utama ya guys. Oh iya, satu variasi yaitu my favorite pose Arnold. Banyak ke samping, kaki satu mundur, badan turun dikit. Iya. 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 Oke, latihan deload back day hari ini selesai. By the way, gimana pembahasan saya soal deload guys? Teman-teman bisa komen di bawah. By the way, thank you buat udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you guys in my next video dan salam aesthetic.